Bayangkan, saat sedang asik melihat-lihat media sosial, kalian menemukan Pak Cokro Aminoto. Bukan hanya sebagai tokoh sejarah di buku pelajaran, tapi sebagai influencer yang berinteraksi dengan anak muda zaman sekarang. Bayangkan beliau menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan persatuan, pendidikan, dan keadilan sosial. Mungkin terdengar seperti khayalan, tapi inti ajaran Cokro Aminoto masih sangat relate dengan dunia modern kita. Lahir tahun 1982, Cokro Aminoto bukan sekadar nama di buku sejarah. Beliau adalah pelopor, seorang visioner yang membakar semangat nasionalisme Indonesia di masa penjajahan. Sebagai pemimpin Sarekat Islam, salah satu organisasi Islam terbesar dan tertua di Indonesia, Cokro Aminoto menyatukan jutaan orang di bawah bendera perjuangan kemerdekaan. Suaranya menggema di seluruh Nusantara, membangkitkan kesadaran bersama, dan membangun fondasi perjuangan yang akhirnya membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Tapi, pengaruh Cokro Aminoto tak hanya sebatas politik. Beliau adalah pejuang rakyat sejati, memperjuangkan keadilan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Beliau percaya pada kekuatan persatuan, menjembatani perbedaan budaya dan agama untuk membentuk identitas nasional bersama. Sayangnya, pesan ini masih relevan hingga saat ini, mengingatkan kita bahwa kemajuan sejati hanya bisa dicapai jika kita bersatu, dipersatukan oleh nilai-nilai dan cita-cita bersama. Cita-cita Cokro Aminoto tak lekang oleh waktu. Visinya untuk Indonesia yang adil dan makmur sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi saat ini. Di era yang ditandai dengan meningkatnya kesenjangan, perpecahan sosial, dan polarisasi politik, seruan Cokro Aminoto untuk persatuan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi semakin terasa benar. Beliau percaya bahwa Indonesia yang kuat dan merdeka hanya dapat dibangun di atas fondasi keadilan sosial. Beliau membayangkan masyarakat di mana setiap orang, apapun latar belakangnya, memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil. Ini berarti memperjuangkan hak-hak mereka yang terpinggirkan, memberdayakan masyarakat miskin, dan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi menjangkau setiap lapisan masyarakat. Cokro Aminoto juga menyadari kekuatan transformatif dari pendidikan. Beliau melihatnya bukan hanya sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai alat untuk perubahan sosial. Beliau percaya bahwa warga negara yang terdidik sangat penting untuk demokrasi yang berkembang, mampu berpikir kritis, membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin mereka. Di dunia saat ini, di mana misinformasi dan disinformasi merajalela, penekanan Cokro Aminoto pada pendidikan terasa sangat relevan. Cokro Aminoto bukan hanya seorang pemimpin, beliau adalah seorang guru, mentor, figur ayah bagi generasi yang mendambakan perubahan. Beliau memahami bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang memegang kekuasaan, tetapi tentang memberdayakan orang lain. Gaya kepemimpinannya adalah perpaduan antara karisma dan kasih sayang, intelektual dan empati. Beliau memimpin dengan memberi contoh, menginspirasi orang lain dengan komitmennya yang tak tergoyahkan pada prinsip-prinsipnya, etos kerjanya yang tak kenal lelah, dan kepeduliannya yang tulus terhadap kesejahteraan rakyatnya. Rumah Cokro Aminoto di Surabaya, yang terkenal sebagai Hogger Burger School, nasionalisme, menjadi wadah peleburan ide dan tempat pelatihan bagi para pemimpin masa depan. Anak-anak muda dari berbagai latar belakang berkumpul di sana, terlibat dalam debat yang penuh semangat, menyerap ajaran Cokro Aminoto, dan menjalin ikatan persahabatan yang akan membentuk sejarah Indonesia. Di era digital saat ini, di mana kepemimpinan sering diukur dengan jumlah like dan followers, pendekatan Cokro Aminoto menawarkan alternatif yang menyegarkan. Ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang promosi diri, tetapi tentang pengabdian. Bukan tentang mengumpulkan kekuasaan, tetapi tentang memberdayakan orang lain. Ini tentang memimpin dengan hati dan pikiran, menginspirasi tindakan melalui empati, dan mendorong persatuan melalui pemahaman. Sekarang, bayangkan host Cokro Aminoto di era digital, kata-katanya menjangkau jutaan orang melalui kekuatan media sosial. Bayangkan beliau menggunakan platform online untuk berinteraksi dengan kaum muda, memicu percakapan yang bermakna tentang keadilan sosial, pendidikan, dan masa depan Indonesia. Bayangkan beliau menggunakan pengaruhnya untuk melawan misinformasi, mempromosikan toleransi,
dan menginspirasi generasi baru untuk menjadi agen perubahan positif. Beliau mungkin akan menjadi suara yang kuat melawan penyebaran ujaran kebencian dan prasangka online. Beliau akan mengingatkan kita bahwa interaksi online kita harus mencerminkan nilai-nilai rasa hormat, empati, dan pemahaman yang sama seperti yang kita perjuangkan dalam kehidupan offline kita. Warisan Cokro Aminoto adalah ajakan bertindak bagi kita semua, mendorong kita untuk menjadi peserta aktif dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Ini mengingatkan kita bahwa kita semua memiliki peran untuk dimainkan dalam membangun masyarakat yang lebih adil, setara, dan sejahtera. Sama seperti beliau membakar semangat suatu bangsa, seperti nasihat yang jadi pondasinya, setinggi-tinggi ilmu semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat.